Pria ini namanya Minsu. Sore itu di kantor, setelah seharian bekerja, Minsu langsung buru-buru pulang. Kosa. Minsu punya anjing jenis Golden Retriever bernama Rooney. Dia sayang banget sama Rooney. Baginya, Rooney sudah seperti saudaranya sendiri. Selesai sayang-sayangan dan mengurus Rooney, Minsu segera siap-siap karena nanti malam dia ingin melamar pacarnya yang bernama Gyeong. 엄청 중요한 날이라서 수제 가서 하루 종일 놀아줄게. 응? 옳지. 구나. 옳지. 아그 좋아. Malamnya di restoran, ketika bertemu Gyeong, Minsu memberanikan diri melamarnya. Sambil membaca tulisan di kertas, dia mengucapkan kalimat-kalimat romantis, lalu duduk berlutut di hadapan Gyeong. Melihat keseriusan Minsu, Gyeong terharu dan menerima lamarannya. Mendengar jawaban sang kekasih, Minsu sangat lega. Selesai lamaran, pas lagi ngobrol, tiba-tiba Gyeong nunjukin obat, terus bilang kalau sebenarnya selama ini dia alergi anjing. Jadi setelah menikah nanti, dia nggak bisa tinggal bareng Rooney. Minsu pun kaget. Dia tak menyangka ternyata selama bertahun-tahun pacaran dan selalu bermain bersama Rooney, diam-diam Gyeong menahan penderitaannya karena tak ingin Minsu sedih. Minsu yang merasa bersalah lalu berjanji dia pasti akan berusaha mencari solusi. Setelah berpisah, Minsu curhat tentang masalah tadi ke sepupunya yang bernama Kim di bar. Dia dilema banget. Satu sisi dia mencintai Gyeong, tapi di sisi lain dia juga tak sanggup bila harus berpisah dengan Rooney. Kim di situ menyarankan, kenapa nggak coba cari orang yang bisa dipercaya untuk mengadopsi Rooney. Jadi Minsu bisa menikah dengan tenang dan Rooney tetap terawat dengan baik. Kebetulan followers Instagramnya banyak pecinta anjing. Kim yakin pasti di Instagram banyak yang mau mengadopsi. Sepulang ke rumah, saat melihat Rooney, Minsu langsung memeluk anjing kesayangannya itu sambil terus minta maaf. Meski berat harus berpisah, namun Minsu tak punya pilihan. 1 minggu kemudian, setelah dapat beberapa calon pengadopsi dari Instagram, Kim dan Minsu cuti kerja agar punya waktu untuk menyeleksi mereka satu persatu. Yang pertama adalah seorang ibu-ibu. Ketika mereka berdua berkunjung ke rumah si ibu itu cerita alasannya ingin mengadopsi Rooney agar ada yang membantu menjaga bayinya. Tapi waktu lagi asik ngobrol, gara-gara HP Kim bunyi terus dan bikin bayinya nangis, si ibu jadi marah lalu mengusir mereka. Minsu dan Kim kemudian pergi ke rumah seorang pria kandidat berikutnya. Saat bertemu, ternyata dia pengusaha sukses sultan kaya raya. Si pengusaha cerita dari dulu dia pengen banget punya anjing Golden Retriever biar kalau lagi jalan-jalan di taman kelihatan keren. Tapi waktu tahu kalau si pengusaha nggak suka ada bulu rontok di rumahnya, Minsu sadar dia pasti bukan pecinta anjing. Minsu pun marah. Memelihara anjing itu bukan buat keren-kerenan doang, tapi juga harus siap merawatnya dengan hati. Daripada nanti ditelantarin, mending gak usah pelihara anjing sekalian. Dengan kecewa, Minsu dan Kim pergi ke rumah bapak-bapak kandidat berikutnya. Ketika bertemu, si bapak menjelaskan kalau dia mau mengadopsi Rooney untuk putranya yang bernama Sang-ho. Rooney itu mirip sama anjing kesayangan Sang-ho. Semenjak anjingnya meninggal, Sang-ho jadi sering murung dan suka mengurung diri di kamar. Ia harap Rooney bisa membuat semangat hidup Sang-ho kembali.
Mendengar cerita si bapak, Minsu kasihan lalu mencoba ngajak Sang-ho ngobrol dari hati ke hati. Di kamar Sang-ho, Minsu berusaha menyemangati. Tapi pas Minsu nunjukin foto Rooney, gara-gara kebangetan mirip, tuh bocah berdua malah berantem saling ngaku-ngakuin anjingnya. 야, 내 멍뭉. 내 멍뭉이야. 내 멍뭉이라니까. 누구예요? 진짜. 응. 멍뭉이야. Di jalan pulang, Kim ngajak mampir ke rumah almarhumah ibu Minsu. Di dalam, karena rumahnya sudah lama kosong, Kim memeriksa lantai atas sementara Minsu lantai bawah. Waktu Minsu melihat kamar sang ibu, dia tak berani masuk. Hatinya masih perih. 엄마 잠깐만. 엄마 가시는 것도 못 봤어. Malamnya Minsu dan Kim minum-minum di kedai. Sambil mabuk, Minsu menceritakan kenangannya bersama sang ibu. Dia menyesal belum sempat membahagiakan ibu sewaktu masih hidup. Di tengah cerita, mendadak Minsu menangis. Meski sudah lama meninggal, tapi sampai sekarang dia masih belum ikhlas. Kenapa ibu yang dia sayangi tega meninggalkannya sendirian? Rindu di hatinya terasa begitu menyiksa. Kim pun berusaha menenangkan dan memberikan tisu. Gara-gara tisunya bekas kena sambal, mata Minsu perih. Besok paginya di apartemen Minsu, karena sampai sekarang belum dapat calon pengadopsi yang cocok, Kim menyarankan gimana kalau Rooney kita titipin ke rumah pamannya aja. Paman Kim orang kaya dan berpengalaman memelihara anjing. Jika Rooney diasuh paman, pasti hidupnya terjamin. Mendengar itu, Minsu setuju. Setelah siap-siap, mereka berdua pun berangkat. Sesampainya di rumah paman, Kim menyuruh Minsu menunggu di taman. Dia akan coba minta izin dulu. Ketika masuk setelah basa-basi, saat Kim ingin menjelaskan maksud kedatangannya, belum juga ngomong, si paman malah minta tolong Kim duluan buat ngerawat anjingnya selama kurang lebih 6 bulan soalnya dia mau pergi ke luar negeri. Jika bersedia, nanti akan paman bayar sebesar $30.000 atau sekitar 450 juta rupiah. Karena nggak enak nolaknya, mau nggak mau Kim bersedia. Di jalan pulang, gara-gara Kim bawa anjing pamannya, tuh bocah berdua jadi debat main salah-salahan. Agar bisa tenang memikirkan rencana berikutnya, Kim mengajak Minsu ke taman. 누구 닮아서 이렇게 잘생겼어? 어우 좋아. Malamnya di apartemen, waktu lagi buka Instagram, Kim nemu akun seorang wanita pecinta anjing bernama Ahmin. Pas tahu Ahmin punya taman khusus untuk anjing-anjing peliharaannya, Kim pun senang akhirnya mereka menemukan orang yang tepat untuk mengadopsi Rooney. Kita harus coba menemuinya, siapa tahu Ahmin bersedia. Namun ternyata lokasinya jauh banget di Pulau Jeju. Meski Minsu ragu, tapi mereka tetap harus ke sana. Besoknya mereka berdua berangkat menuju Pulau Jeju. Di tengah perjalanan ada mobil lewat membawa anjing jenis langka. Karena lucu, Kim memfotonya pakai HP. Gara-gara jalan berlobang, HP-nya jatuh. Awalnya Minsu ngakak, tapi ternyata HP yang jatuh itu HP-nya sendiri.
야. 진짜 너무 마음을 아프게 닥칠게. 닥쳐요. 무슨 일이야? 왜 내 걸로 찍었어? 죽여버릴까? Waktu lagi kejar-kejaran, Kim dan Minsu bingung kenapa tiba-tiba terdengar banyak suara gonggongan. Saat diperiksa, mereka menemukan anak-anak anjing dibuang dalam kardus. Karena kasihan, mereka memutuskan membawa dan mencari penampungan anjing terdekat. Di penampungan, setelah petugas memeriksa kondisinya, ternyata anak-anak anjing itu cuma jenis anjing kampung dari hasil perkawinan silang yang jarang ada peminatnya. Si petugas pun menolak mengadopsi. Mendengar itu, Minsu sedih. Saat kembali ke mobil, meski cuma anjing kampung, Kim gak mau nyerah. Coba gantian dia yang ngomong, si petugas pasti luluh. Dengan percaya diri, Kim menemui petugas. Waktu ngobrol dari hati ke hati, Kim malah jadi dengerin si petugas curhat soal nasib anjing-anjing terlantar lainnya. Petugas memberitahu tadi pagi dia juga baru nemuin anjing dibuang di depan pintunya. Pas ditunjukin karena nggak tega, Kim memutuskan membawanya pulang. Di mobil, waktu ngeliat Kim bawa anjing baru, Minsu makin pusing. Kenapa malah nambah? Lagi-lagi itu bocah berdua debat. Karena sekarang anjing mereka makin banyak, Minsu bilang hanya Ahmin lah satu-satunya harapan kita. Kita harus bisa meyakinkan agar dia mau menampung semua anjing-anjing ini. Jika Ahmin sampai menolak, habislah kita. Mereka berdua lalu mencari penginapan terdekat. 어제 마신 커피 있잖아. 확실히 다르더라. Esok paginya, saat Minsu baru bangun, terdengar ada suara anjing menggonggong ketakutan. Melihat kakek pemilik penginapan sedang memukuli anjing, Minsu bergegas menolong. Pas ditanya kenapa menyiksa, si kakek bilang dia kesal anjingnya nggak mau makan, padahal besok mau dijual ke restoran daging anjing. Mendengar itu, Minsu syok dan buru-buru membelinya seharga $100. Dengan senang hati, kakek bersedia menjual. Setelah membebaskan anjingnya, Minsu cerita soal kejadian tadi ke Kim. Walaupun sama-sama kasihan, tapi mereka juga sama-sama pusing. Sekarang gimana cara nampung semua anjingnya? Kim pun berusaha menenangkan. Kita usaha aja dulu ngeyakinin Ahmin. Hasilnya kita serahin ke Tuhan. Yakinlah niat baik pasti dikasih jalan. Mendengar itu, Minsu sedikit tenang. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan. 안녕하세요. Setelah berjam-jam naik kapal, akhirnya mereka sampai di Pulau Jeju. Saat mampir ke toko roti, waktu Kim lagi nanya-nanya soal Ahmin ke pelayan toko, mendengar nama Ahmin disebut, ibu-ibu yang lagi beli roti juga langsung kabur. Kim yang penasaran pun buru-buru ngejar tuh bocah. 잠깐만 여쭤볼 게 있어요. 선생님 저 잠깐만요. 잠깐만. 아이씨 좀 불러주세요. Ketika berhasil mengejar, ternyata si ibu adalah kepala pelayan di rumah Ahmin. Sambil ngos-ngosan, Kim menjelaskan tujuannya mencari Ahmin. Saat tahu Kim mau nitipin anjing, si ibu menolak. Tapi setelah terus memohon, akhirnya ibu luluh. Sesampainya di rumah Ahmin, Minsu dan Kim langsung disambut para pelayan. Sambil membawa Runi, mereka berdua diantar menemui Ahmin, sementara anjing lainnya dibawa pelayan. Waktu melewati taman, melihat ada puluhan anjing peliharaan Ahmin, Minsu kagum. Sebelum bertemu, si ibu memberitahu kalau majikannya mengidap penyakit Parkinson atau kelumpuhan syaraf.
Jadi sebisa mungkin jaga omongan biar Amin gak stres. Saat bertemu, Minsu dan Kim menjelaskan panjang lebar kisah mereka. Beruntung Amin bersedia menerima Rooney serta anjing-anjing lainnya. Namun anehnya, ketika Minsu ingin memperkenalkan Rooney, Amin terlihat cuek. Dengan nada dingin, Amin berkata dia nggak perlu tahu namanya. Lagian anjing-anjing itu pada akhirnya akan mati juga, jadi untuk apa dinamai? Jika Minsu berharap Rooney dapat keluarga baru, maka sampai kapanpun tak akan pernah ketemu. Karena seharusnya apapun yang terjadi, keluarga tak akan pernah saling meninggalkan satu sama lain. Mendengar kalimat itu, Minsu terdiam merenung. Amin lalu memberi waktu untuk memikirkan lagi matang-matang. Sorenya di pantai, Minsu dan Kim terus kepikiran ucapan Amin tadi. Minsu baru sadar selama ini dia salah. Semenjak kedua orang tuanya meninggal, dia selalu merasa kesepian dan ingin cepat-cepat menikah agar bisa membangun keluarga baru. Namun dia lupa kalau selama ini sebenarnya dia telah memiliki keluarga yang berharga, yaitu Rooney. Setelah memantapkan hati, Minsu memutuskan untuk membatalkan niatnya. Ucapan Amin benar. Harusnya apapun yang terjadi, dia tak boleh meninggalkan Rooney. Ia juga berharap semoga nanti Gyeong bisa menerima keputusannya ini. Seandainya Gyeong tak menerima, mungkin dia terpaksa harus menunda pernikahannya. Karena kasihan, Kim lalu berkata, gimana kalau biar dia aja yang mengadopsi Rooney? Toh dia juga udah dibayar buat jagain anjingnya paman, jadi sekalian aja biar anjing paman punya teman main. Masalah anjing-anjing kecil lain untuk sementara bisa dia rawat dulu sampai ketemu orang yang mau adopsi. Sebagai sepupu, kita harus saling membantu. Jika Rooney keluarga Minsu, maka Rooney keluarganya juga. Mendengar kalimat itu, Minsu sangat terharu dan berterima kasih. Mereka lalu pergi mencari penginapan. Malam harinya di taman, waktu Minsu lagi ngobrol santai sama pemilik penginapan, dari dalam tiba-tiba Kim teriak. Saat diperiksa, ternyata Kim sedang asik main diserbu sama anjing-anjing kecilnya. Di momen itu, Kim kepikiran dari dulu dia sering nongkrong di kafe kucing. Kucing di sana lucu-lucu. Gimana kalau dia coba buka kafe anjing? Dengan begitu, dia tak perlu lagi mencari pengadopsi. Justru semua anjing kecil ini bisa jadi sumber rejeki baru dan mereka juga tak akan terlantar. Uang dari paman bisa dia gunakan untuk modal usaha. Mendengar ide Kim, Minsu mendukung. Bahkan dia ingin ikut investasi. Besok paginya mereka berdua pulang. Sesampainya di rumah paman, Minsu berterima kasih atas bantuan Kim selama ini. Saat Rooney sedang asik bermain, diam-diam Minsu pergi meninggalkan anjing yang sangat dia sayangi itu. Sepulang ke apartemen, ketika melihat tempat tidur Rooney, Minsu tak kuat menahan air matanya. Kini rumahnya sepi, tak terdengar lagi suara Rooney yang selalu menyambut kepulangannya. Semalaman Minsu tak bisa tidur, ia terus merasa bersalah. Hingga akhirnya setelah menguatkan hati, dia memutuskan pergi ke rumah sang ibu. Siangnya, selesai merapihkan halaman dan membersihkan seluruh rumah, Minsu mengirimkan alamat lengkap rumahnya lalu meminta Gyeong datang. Saat bertemu, Minsu menjelaskan setelah menikah nanti, daripada di apartemen lebih baik kita tinggal di sini. Karena halamannya luas, jadi Rooney bisa ikut bersama kita. Minsu di situ minta maaf, sepertinya dia tak bisa meninggalkan Rooney. Semenjak ayah dan ibu meninggal, hanya Rooney lah satu-satunya keluarga yang dia miliki.
Tenang aja, Minsu janji nanti di halaman dia akan membuat rumah anjing agar Rooney bisa tinggal di luar, jadi di dalam rumah Gyeong tetap aman gak akan alergi. Bukannya kecewa, Gyeong justru kagum. Ternyata calon suaminya bisa mengambil keputusan bijak. Melihat respon Gyeong, Minsu begitu lega. Mereka berdua kemudian masuk. Di dalam, Gyeong bertanya kenapa pintu kamar ibu tertutup rapat. Gyeong lalu berkata, dia tahu sampai sekarang Minsu masih belum bisa merelakan kepergian ibu. Dari dulu semenjak pacaran, setiap kali dia mencoba membahas soal ibu, Minsu selalu menghindar. Dengan lembut, Gyeong berusaha menyemangati. Dia tahu pasti masih sedih, namun kini Minsu tak sendirian. Ingat, ada aku. Nanti di rumah ini bersama-sama kita akan membangun keluarga kecil yang bahagia dan membuat banyak kenangan indah. Sambil menggenggam tangan, Gyeong menguatkan hati Minsu lalu menemaninya masuk ke kamar sang ibu. Keesokan harinya di rumah paman, ketika Kim bersama anjing-anjing lainnya sedang asik bermain di taman, Rooney terlihat murung sendirian. Rooney sangat merindukan Minsu. Di tengah kesedihan, tiba-tiba Minsu datang menjemput Rooney pulang. Like a